teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Gadis itu kamu. Abang hari ini tidak kemana-mana kan? Tanya Ais gugup. Ia memberanikan diri untuk bertanya. Tidak. Jawabnya singkat. Rafael berjalan ke arah ranjang dia duduk dan meraih ponselnya. Wajahnya sungguh datar sehingga Ais tidak bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan. Malam ini malam kedua mereka sebagai suami istri. Namun di antara mereka berdua masih belum ada pembicaraan yang benar-benar serius. Terasa asing bahkan untuk sekedar bertukar nomor ponsel. Tadi di kafe kenapa tidak menyapa? Tanya Ais dengan hati-hati. Ia berusaha memperpendek kalimat agar Rafael tidak menganggapnya cerewet. Rafael mengerutkan keningnya. Kafe apa? Tanya Rafael membuat Ais bingung sendiri. Apa jangan-jangan Ais salah orang ya? Tadi di kafe kena tubruk. Yang sama dua laki-laki itu bukan abang emangnya. Aku yang liatin abang pakai pasmina coklat. Tapi malah abang lewatin gitu aja. Ujar Ais mengingatkan Rafael masa dia sudah lupa. Kejadian itu baru beberapa jam yang lalu. Laki-laki itu menatap Aisyah dengan wajah datar. Gadis itu kamu? Tanya Rafael cepat. Apa maksudnya dengan gadis itu kamu? Tidak mungkin dia tidak mengingat siapa istrinya kan? Tolong jangan bilang dia tidak ingat wajah Ais. Apa maksudnya itu bang? Gak mungkin abang lupa sama istri abang sendiri kan? Dengan menahan amarah Ais bertanya. Tangannya sampai gemetaran. Maaf. Lirih Rafael. Begitu kata itu meluncur dari mulut Rafael, Aisyah langsung memegangi dadanya yang terasa sesak. Dia tidak mengingatnya. Lelucon apa lagi ini? Bukan salahnya. Benar. Itu bukan salahnya. Kami memang orang asing yang tidak saling mengenal. Tapi kenapa aku malah mengingat wajahnya? Aku sangat mengingatnya. Kenapa? Batin Aisyah yang tak terima dengan kenyataan itu. Haha. Haha lucu sekali. Aisyah tertawa berulai air mata. Rafael menatapnya dengan wajah datar. Betapa lucunya kehidupanku. Di hari pernikahan calon suamiku menikah dengan sepupuku sendiri. Lalu aku menikah dengan orang asing yang tidak aku kenali. Dan sekarang, Ais menjeda kalimatnya ia menatap Rafael yang juga melihat ke arahnya. Meski sudah tidur di ruangan yang sama, suamiku masih saja tidak mengingat wajahku. Haha. Haha. Apa dunia sedang bercanda dengannya? Untuk sesaat Aisyah kehilangan kata-kata. Namun Rafael masih diam dengan mata yang terus menatap padanya. Hati wanita mana yang disakiti papa sewaktu dulu? Sehingga aku yang harus menerima balasannya. Ucap Ais lirih. Jangan mengutuk orang meninggal. Kau tegur Rafael setelah sekian lama terdiam. Aisyah menoleh dan tersenyum getir. Aku tidak mengutuk. Hanya bertanya tentang hidupku yang seolah aku menanggung karma seseorang. Aku tidak tahu dosa apa yang aku perbuat, sehingga takdir Tuhan mempermainkan aku seperti ini. Kamu baru saja mempertanyakan keputusan pemilik alam. Tanya Rafael masih dengan wajah datarnya. Astagfirullah, Aisyah mengedip cepat dan tersada. Ampuni hamba ya Allah. Ucapnya sambil mengusap wajah. Aisyah mendekati Rafael dan duduk di sampingnya jarak keduanya saat ini sangat dekat. Rafael sampai kaget melihat keberanian Aisyah. Lihat wajah aku baik-baik. Dan ingat wajah ini. Jangan sampai abang lupa lagi. Ucap Aisyah sedikit memaksa. Sementara Rafael menatap bingung istrinya itu. Bukankah Laras mengatakan gadis ini kaku dan membosankan? Tapi apa yang sedang dia lakukan sekarang? Mata mereka bertemu beberapa detik sampai akhirnya Aisyah memutuskan kontak karena tak sanggup menatap mata Rafael yang tajam dan mengintimidasi. Sudah ingat? Tanya Ais tanpa melihat ke arah Rafael. Sudah. Jawabnya singkat. Syukurlah kalau begitu. Aisyah naik ke atas ranjang. Ia tidur di sisi sebelah kiri sementara Rafael di sebelah kanan. Lagi-lagi Rafael terkejut melihat aksi Aisyah yang mungkin tidak dia sangka-sangka. Satu alis Aisyah menukik ke atas. Kenapa melihat seperti itu? Tanya Ais karena Rafael terus saja menatapnya. Apa tidak masalah? Apanya? Aisyah balik tanya karena bingung maksud ucapan Rafael.
Tidur di sini. Memangnya kenapa? Kita suami istri. Jawab Aesok tenang. Padahal jantungnya cenat-cenut tak karuan. Karena ini pertama kali baginya tidur seranjang dengan seorang laki-laki. Rafael tidak bicara lagi. Dia kembali sibuk dengan ponselnya. Ais pun menyibukkan diri dengan scroll-scroll layar yang padahal tidak ada apapun yang penting dia lihat. Sesekali Ais melirik Rafael dari sudut matanya. Tampan dan berkarisma. Rahangnya tegas, ada bulu-bulu halus yang tumbuh di sana sehingga membuatnya tampak dewasa. Rambutnya yang diikat membuat Aisyah semakin terpesona. Apalagi anting di telinganya itu, dia terlihat sangat keren. Pagi harinya saat Ais membuka mata dia terkejut mendapati tangannya tengah memeluk tubuh Rafael. Cepat-cepat ia menarik tangannya yang melingkar manis di perut suaminya itu. Benar-benar deh tanganku ini, tahu saja dia tempat yang enak untuk dipeluk. Gumam Ais terkikik geli. Untung saja Rafael masih tertidur. Kalau dia tahu aku memeluknya pasti dia akan mengira aku mencari-cari kesempatan dan yang terburuk mengatai aku mesum. Batin Ais dalam hati. Ais bergerak perlahan agar tidur Rafael tidak terganggu. Aku harus ke rumah sakit setelah ini. Sepertinya jantungku mulai tidak sehat. Ucap Ais merasakan debaran jantungnya, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Ais membersihkan diri, Rafael membuka matanya lalu menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Rafael terkekeh kecil. Dia jelas mendengar perkataan Ais tadi. Sebenarnya dia sudah bangun lebih dulu. Tapi dia tetap tidur karena istri kecilnya itu memeluknya dengan sangat erat. Rafael tidak berani melepas tangan Ais sehingga ia membiarkan saja tangan gadis itu di perutnya. Ketika Ais keluar dari kamar mandi, ia mendapati Rafael sudah bangun dan duduk di atas ranjang dengan sebuah ponsel di tangannya. Untung kali ini dia tidak lupa lagi membawa baju ganti, kalau tidak, pasti Aisyah akan merasa malu kembali. Melihat Ais, Rafael pun beranjak dan masuk ke dalam kamar mandi. Tidak ada ucapan selamat pagi atau kau tegur sapa lainnya. Ais pun tak berani berharap, mau menjawab ketika dia bertanya saja sudah syukur. Ais menghela nafas kemudian membuka kenop pintu. Ia berjalan ke dapur membuat segelas teh hangat dan 2 potong roti sandwich untuk sarapan. Laras muncul dengan wajah cerah dan langsung mendekati Aisyah. Wangi sekali. Kayaknya enak. Buat 2 lagi buat aku dan Mas Bima ya Ais. Pinta Laras seenaknya, dia pikir Aisyah babu kali ya. Dan juga suasana hati wanita ini luar biasa juga. Tidak ingat ya bagaimana kelakuannya kemarin malam. Ais melongo. Oh, maaf, aku tidak melayani suami orang. Takutnya dikira pelakor. Perkataan Aisyah sukses menghancurkan pagi ceria Laras. Perempuan itu langsung naik pitam dibuatnya. Susah ngomong sama orang yang tidak tahu adab. Kerutunya berlalu keluar dapur. Dari dapur Ais masih bisa mendengar omelan Laras. Ais yakin dia pasti mengadu pada kakek nanti. Biarkan saja, Aisyah tidak takut sama sekali. Aisyah tersenyum melihat 2 sandwich yang sudah matang. Sebelum Aisyah masuk ke dalam kamar, ia berpapasan dengan mamanya yang baru pulang dari warung. Sudah buat sarapan? Seru Dewi mendekati Aisyah. Hanya sandwich saja, Ma. Ucap Aisyah, matanya melirik kantong hitam di tangan mamanya. Mama beli apa? Dewi mengangkat tangannya. Sabun cuci dan gula. Jawab Dewi. Kemudian Ais pamit ke kamar. Ia takut suaminya menunggu lama. Setelah sarapan, Ais dan Rafael sama-sama bersiap untuk pergi keluar. Aisyah akan mengunjungi tempat jualannya. Sementara Rafael tidak tahu mau pergi kemana. Namun sebelum itu, Ais sempatkan bertukar nomor ponsel dengan Rafael. Ais sadar kalau suaminya itu pendiam dan kaku. Kalau tidak dia yang memulainya, maka Rafael hanya akan diam saja. Jadi Ais akan bertindak lebih agresif lagi ke depannya. Dia akan membuat suami premannya itu jatuh cinta padanya. Berkenalan. Capek dan ngantuk banget. Keluh Nia setelah membantu Aisyah mengepak barang-barang untuk jualan. Rencananya besok Ais baru mulai membuka usaha street foodnya. Ngantuk jam segini? Tanya Ais heran. Pasalnya setahu Ais, Nia bukan orang yang akan tidur siang. Semalam begadang sampai episode 20. Drakornya bikin nagih. Jawabnya lemas dengan mata tertutup. Ais geleng-geleng kepala. Tak heran lagi. Nia dan Melan pecinta drakor garis keras. Tapi untungnya tidak sampai melakukan hal-hal di luar nalar. Fanatiknya ketika sedang membahas drakor dan opa-opanya,
Di luar itu mereka masih manusia normal. Enggak usah ngeluh kalau gitu. Yang penting kamu puaskan. Sahut Ais seraya menepuk pundak yang terasa penat. Jelas, puas banget malah. Aku udah bikin list buat seminggu ini. Aku dan Melan akan begadang nanti. Balasnya, kali ini dia sudah rebahan di tikar yang Ais gelar di dalam gerobak. Oh, gitu. Sahut Aisyah mangut-mangut. Tidak mau memperpanjang cerita lagi. Kupingnya tidak akan sanggup menerima kehaluan Nia yang jika ditulis menjadi novel mungkin sudah sampai bab 200. Aku beli minum dulu. Ujar Ais yang lantas berdiri dan berjalan menuju minimarket yang ada di seberang jalan. Nitip ketoprak Ais. Seru Nia sedikit berteriak karena Aisyah sudah ada di tengah jalan. Ais tidak menjawab, dia malas kalau harus ikut berteriak juga. Apalagi banyak mobil berlalu lalang. Ais mendorong kuat pintu minimarket. Ia berjalan mengelilingi rak yang terdapat banyak makanan ringan. Ais mengambil beberapa bungkus kuaci rasa karamel kesukaannya. Kemudian ia berjalan ke arah lemari es mengambil minuman dingin. Namun ketika dia memegangi sebotol minuman berwarna merah itu, ada tangan lain juga yang memegangnya. Sehingga bukan botolnya yang orang itu pegang melainkan tangan Aisyah. Maaf tidak sengaja. Ucap laki-laki itu kemudian menjauhkan tangannya. Ais diam saja dengan wajah memerah. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah laki-laki yang berbicara itu. Ambil saja kamu duluan yang memegangnya. Ucapnya lagi laki-laki itu tampak heran karena Ais terus saja menunduk. Terima kasih. Ucap Ais tanpa melihat ke arah laki-laki itu. Lantas ia bergegas menuju kasir. Ais memandangi punggung tangannya yang disentuh laki-laki tadi. Haf, tenangkan dirimu Aisyah. Dia tidak sengaja. 27.000 mbak. Ucap kasir memberitahu nominal belanjaan Ais. Mata Aisyah membulat saat teringat ia kesini tidak bawa dompet. Astagfirullah. Bisanya ia ke minimarket tanpa bawa uang. Maaf mbak, aku lupa bawa dompet. Bisa titip dulu tidak? Cuma ke depan saja kok. Tanya Aisyah sedikit malu. Sebelum kasir itu menjawab, seseorang menyodorkan selembar uang 100.000. Sekalian sama yang ini. Katanya menunjuk kantong milik Aisyah. Aisyah menggeleng cepat. Enggak usah mas. Dompet aku cuma ketinggalan di depan kok. Tolak Ais yang merasa tak enak. Enggak apa mbak. Cuma beberapa ribu saja. Sahut laki-laki yang berebut minuman dengan Aisyah tadi. Ais terdiam sejenak. Kemudian menghela nafas panjang. Ia pasrah karena laki-laki itu memaksa untuk membayar. Samuel. Ais tercengang melihat laki-laki di depannya itu mengulurkan tangan. Untuk sesaat Ais membeku di tempatnya berdiri. Sementara tangan lelaki tadi masih terulur meminta kenalan. Entahlah, Ais merasa gugup. Apalagi laki-laki ini terus tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang putih. Boleh kenalan kan? Tanya laki-laki yang mengaku bernama Samuel itu. Ais mengerjap menormalkan degup jantungnya kemudian menangkuk kedua tangan depan dada. Aisyah. Ucapnya pelan. Au, maaf, Samuel. Ucap Samuel kikuk sambil menarik tangannya. Ais tersenyum tipis. Terima kasih sudah dibayarin tadi. Sebentar aku ambil dompet dulu. Ucap Aisyah yang tampak tergesa-gesa sampai hampir jatuh karena kesandung kaki sendiri. Untung dia bisa menjaga keseimbangannya, kalau tidak dia pasti sudah mencium lantai. Hei, slow oke. Hati-hati, enggak usah diganti. Aku ilas kok. Ucap Samuel dengan wajah cemas melihai gadis itu hampir oleng. Ais sedikit malu, terlihat sekali kegugupannya. Setelah beristighfar beberapa kali hatinya sudah kembali tenang. Ais tersenyum. Sekali lagi terima kasih ya mas. Ucap Aisyah menatap ke arah Samuel. Samuel terpana melihat senyum Ais, terlihat ada bayangan cekungan di pipinya, walau tidak terlalu kentara justru itu membuat senyuman Ais tampak sangat mempesona. Ke satu iya. Bukan masalah kok. Timpal Samuel mengaruk tengkuknya yang tak gatal. Setelahnya Aisyah pamit pada Samuel. Ia tidak jeti membeli ketoprak untuk Nia sebab lupa bawa dompet. Nia tidak berhenti menertawakan Ais setelah tadi dia menceritakan pada Nia tentang kejadian di minimarket. Nia juga tersenyum menggoda Aisyah perihal Samuel yang minta kenalan. Aisyah menahan diri agar tidak menyumpal mulut Nia yang berbicara tanpa lelah. Gadis itu memang ajaib sekali tingkahnya. Seperti yang dikatakan Aisyah, tingkat halunya memang sudah di level dewa.
Dia bahkan sudah mengarang cerita tentang benang merah Aisyah dengan Samuel yang tak sengaja bertemu. Nia beranggapan pertemuan kedua orang itu bukan tanpa sebab. Pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Aisyah hanya mengangguk mengiyakan. Kalau tidak, gadis itu akan terus menjabarkan banyak istilah-istilah yang Aisyah tidak mengerti itu dia dapat dari mana. Terkadang Aisyah bingung sendiri. Dia yang sedikit kalem ini kenapa bisa berteman akrab dengan Nia dan Melan yang barbar plus cerewet luar biasa. Namun perasaan aman dan nyaman ketika bersama mereka berdua membuat Aisyah sedikit-sedikit mulai membuka diri. Dia selalu merasa terhibur jika sudah berkumpul dengan mereka. Karena selalu saja ada kelakuan Nia dan Melan yang membuat Aisyah tertawa. "Assalamualaikum," seru Ais ketika membuka pintu. "Waalaikumsalam. Sudah pulang, Ais?" ucap Dewi yang datang dari dapur. Ia buru-buru keluar ketika mendengar suara Aisyah. Ais mengangguk sembari mencium punggung tangan mamanya. Dewi tersenyum kecil, tangannya terangkat mengusap kerudung Aisyah. Dari sorot matanya Ais bisa melihat betapa lelahnya wanita yang melahirkannya ini. Ais mengikuti langkah Dewi yang berjalan menuju dapur. Aroma lezat menguar memenuhi panca inderanya. Mata Aisyah melebar melihat keadaan dapur. Piring dan gelas kotor menumpuk di atas kompor. Dewi sedang memasak semur. Di tungku satunya ada tumis toge telur itu kesukaan Laras. Ais tahu betul itu makanan favorit si Tuan Putri. Aisyah mendesah pelan. Matanya memerah, hidungnya terasa masam. Semua ini mamanya yang mengerjakan, lantas kemana Tante Sekar? Kenapa wanita itu terus berlagak seperti nyonya dan mama bagai pembantunya? Aisyah tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dewi orang yang berhati lembut. Dia bukannya takut melawan Sekar. Apalagi Sekar adalah adiknya. Dewi hanya tidak mau membuat keributan. Ayahnya Eda memiliki penyakit sesak nafas. Dewi takut jika dia memberontak penyakit Eda menjadi semakin parah. Seringkali Aisyah mengajak Dewi mengontrak saja. Namun Eda melarang dan memaksa mereka untuk tetap tinggal bersamanya. Dengan alasan dia sudah tua dan ingin hidup bersama kedua putrinya. Namun perlakuannya yang pilih kasih membuat Dewi merasa tertekan. Di satu sisi dia sangat menyayangi ayahnya, di sisi lain dia merasa iba pada putrinya yang selalu tersisih. Ketika Bima melamar Aisyah, Dewi merasa sangat senang karena dengan begitu ia berharap Aisyah memiliki kehidupannya sendiri. Dan keluar dari rumah ini lalu hidup bahagia bersama suaminya. Tapi harapan itu hancur ketika Laras menginginkan calon suami Aisyah, ditambah dukungan dari ayahnya membuat perasaan Dewi semakin rumit. Meskipun putrinya tetap menikah, namun suami Aisyah seorang preman miskin, bahkan putrinya hanya diberi mahar 100.000. Menantunya itu juga tidak memiliki sopan santun. Sejak menikahi putrinya sekalipun laki-laki itu belum pernah menyapanya. Dewi tahu Aisyah pasti sangat menderita dengan pernikahannya itu. Namun dia selalu tersenyum dan berusaha terlihat baik-baik saja di depan semua orang. Mencuri ciuman. Mama kok sendirian saja masaknya? Itu piring kayak orang habis hajatan, emang tadi ada tamu? Ais menatap iba pada mamanya. Pelus sudah membahas si kening wanita itu. Punggung bajunya saja terlihat basah. Ais yakin mamanya sudah bekerja dari tadi sehingga bisa berkeringat sebanyak itu. Ais meletakkan tasnya di meja dapur lalu menyingsing lengan baju dan mulai mencuci piring. Dewi menggeleng dengan senyum tipis. "Kamu kan tahu tantemu itu tidak pernah mau bantu mama. Takut tangannya kapalan," katanya. "Perawatan kukunya mahal." Dewi mendesah pelan. "Lagi pula masakannya tidak enak. Kakekmu lebih suka masakan mama." Timpal Dewi seraya mematikan api kompor kemudian memindahkan masakan ke dalam piring. Alasan. Ais tahu itu hanya alasan kakek saja. Dia hanya tidak mau menegur Tante Laras. Dan apa pula itu takut kapalan. Seharusnya dia terlahir dari keluarga kaya. Bukan Jeti anak orang miskin kaya kakek yang menggantungkan hidup dari toko grosir makanan ringan peninggalan nenek. "Mulai besok mama ikut aku ya. Bantu jualan. Aku belum mampu bayar karyawan." Sahut Ais, hanya ini yang bisa ia lakukan agar mamanya tidak selalu dijadikan babu. Dengan begitu dia bisa memastikan mamanya tidak terlalu lelah. "Jeti besok mulai jualannya?" tanya Dewi sambil mengelap piring yang baru dicuci Aisyah. "Iya mah, Jeti aku butuh bantuan mama. Bisa kan?" Aisyah kembali bertanya. Ia sedikit cemas kalau Dewi menolak. Dan mengingat pekerjaan rumah yang akan dia tinggalkan. Dewi tersenyum. "Iya, pasti mama bantu.
Orang lain aja mama tolong, apalagi anak sendiri. Ya, begitulah Dewi. Dia memang suka membantu orang lain tanpa pamrih. Dan kebaikannya itu seringkali dimanfaatkan orang lain. Seperti kakek dan tante Sekar. Dengan teganya memanfaatkan anak dan kakak sendiri. Setelah selesai makan malam, Aisyah duduk di atas kasur. Kepalanya bersandar di dashboard ranjang. Lalu kedua telinganya ia sumpal menggunakan headset sambil mendengarkan murotal dari ponselnya. Saking husuknya tanpa sadar Aisyah tertidur dalam keadaan masih duduk. Pintu kamar terbuka lebar, Rafael berdiri di ambang pintu menatap istrinya dengan wajah datar. Ia menutup pintu dan mendekat ke arah ranjang. Rafael memandangi wajah Aisyah lekat. Ia baru menyadari kalau ternyata istrinya itu sangat cantik. Kulitnya putih, bulu mata lentik, hidung mungil, dan bibir tipis. Yang paling menarik bagi Rafael tahi lalat di bawah mata kanan Aisyah. Cantik. Gumam Rafael, sudut bibirnya berkedut menahan senyum. Rafael merasa miliknya berkedut di bawah sana. Sudah lama sekali dia tidak ganti oli. Rafael mengeram kemudian berbalik masuk ke dalam kamar mandi. Dia harus segera menenangkan king kobranya sebelum mengamuk. Usai membersihkan diri dan memuntahkan kecebongnya, Rafael merasa lebih segar. Ia sudah berganti pakaian dan kembali mendekati Aisyah. Tangannya terulur dan memperbaiki posisi tidur Aisyah agar pinggang istrinya tidak sakit saat bangun nanti. Ais membuka matanya saat merasa sesuatu yang dingin menyentuh keningnya. Mata bulat Ais mengerjap beberapa kali. Tubuhnya membeku, rasanya sulit untuk bergerak dan bernafas. Mereka saling menatap beberapa detik, jarak keduanya sangat dekat. Dia bisa merasakan hangatnya nafas Rafael. Bernafas bodoh, ucap Rafael melihat wajah Ais merah padam. Ais mengedip dan langsung tersadar. Ia mendorong dada Rafael dengan kasar. Laki-laki itu tersenyum miring melihat wajah pucat istrinya. Ais langsung duduk dan menutupi dadanya dengan kedua tangan. Ais menggigit bibir, ia sangat gugup saat ini. Belum pernah ia sedekat ini dengan laki-laki manapun selain papanya. Benda rata begitu, apa yang mau ditutupi? Dari nadanya jelas Rafael tengah mengejeknya. Laki-laki itu duduk di samping Ais dengan acuh, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Ais melotot kesal. Jangan sok tahu, belum lihat sudah bilang rata. Protes Ais tak terima dikatakan rata. Ukuran dadanya sudah merupakan yang paling ideal. Nia dan Melan saja sampai iri padanya. Rafael menyeringai dengan senyum licik. Mana buktinya? Ais memicing menatap Rafael dengan mata berkilat. Ternyata kamu pria mesum. Bahkan mencuri ciuman saat aku tidur. Tangan Ais terangkat untuk memukul lengan Rafael, namun pria itu lebih dulu menghindar. Rafael berdiri dan duduk di kursi sofa. Aku suami dan kamu istri. Rafael mengingatkan. Aisyah membeku di tempatnya. Untuk sesaat ia tidak bisa berkata-kata. Memang benar mereka sudah menikah dan Rafael adalah suaminya, tetapi di antara mereka tidak ada cinta. Melakukan sesuatu yang intim seperti ini, Ais merasa belum siap. Ais menyeret langkahnya menyusul Rafael ke arah sofa. Ia duduk di samping suaminya dengan wajah menunduk. Bang Rafa, ada yang mau aku katakan. Suara Aisyah kembali pelan. Ia merasa ini waktu yang tepat untuk mengatakannya. Katakan saja. Itu aku belum siap. Ucap Ais sambil menggigit kecil bibirnya karena gugup. Wajahnya merona seperti kepiting rebus. Siap untuk apa? Tanya Rafael yang tidak paham maksud Aisyah. Tangannya sibuk memainkan ponsel. Kepercayaan diri Aisyah turun setengah dari 70%. Bagaimana aku mengatakannya sedikit memalukan. Batin Aisyah. Rafael mendongak ketika tidak mendapat jawaban dari Aisyah. Matanya menyelidik dan melihat Aisyah yang terus menunduk. Telunjuk Rafael mengangkat dagu Aisyah sehingga kedua mata mereka saling bertatapan. Mata Ais berkedip beberapa kali dan itu tampak menggemaskan di mata Rafael. Ais panik ketika Rafael mendekatkan wajahnya, refleks tangannya menekan dada Rafael yang terasa keras. Tubuh Aisyah terasa seperti tersengat listrik, rasa panas menjalar sampai ke ubun-ubunnya. Rafael menjauhkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Renyah sekali di telinga Ais membuat ia terpana melihat ketampanan Rafael yang membuat hatinya bergetar. Rafael menyeka sudut matanya dan berkata, sangat menggemaskan. Ucapnya masih terkekeh kecil. Ais tidak tahu harus berkata apa. Hari ini dia baru tahu sisi lain dari suaminya yang biasa terlihat kaku itu.
Namun diam-diam perasaan Ais sedikit terhibur. Juga ada kemajuan dalam hubungannya dengan Rafael, walaupun hanya sekedar percakapan tak jelas yang berujung dia jadi bahan tertawaan, tapi itu sudah lebih baik dari sebelumnya. Bang Rafa, aku. Ais berniat untuk melanjutkan pembicaraannya yang tertunda namun bibirnya terasa berat untuk bersuara. Ia meneguk ludahnya saat mata elang Rafael menatapnya dengan tajam. Tidak siap untuk melakukan hubungan ranjang? Tanya Rafael yang langsung menebak pikiran Ais. Gadis itu memalingkan wajahnya karena malu. Tidak sanggup menatap manik mata Rafael yang seperti lubang hitam. Tenang saja, aku tidak tertarik. Ucap Rafael lagi. Ais menoleh dan melihat senyum Rafael seolah merendahkannya. Teringat perkataan Rafael yang mengatakan dadanya rata seketika membuat emosi Ais terbakar. Banyak gadis di luar sana yang rela memberikan tubuhnya untuk aku jamah. Jelas milik mereka lebih menggoda. Lagi-lagi senyum licik itu terpatri di bibirnya. Pupil Ais membulat. Perkataan Rafael membuat harga dirinya terluka. Meskipun dia sudah menduga pria seperti Rafael pasti dikelilingi banyak gadis cantik dikuatkan oleh mimpinya waktu itu, namun tetap saja. Ketika perkataan itu keluar dari mulutnya, hati Ais merasa sangat sakit. Ais mengerang marah. Ia menatap Rafael dengan wajah jijik. Apa bedanya laki-laki ini dengan Bima? Ais berdiri dan berkata, "Tidurlah di sofa. Aku tidak sudi satu ranjang dengan pezina sepertimu." Suara Ais bergetar karena marah. Hatinya sakit dan terluka. Setetes embun bening mengalir ke pipinya dengan kasar ia usap hingga kulit putihnya memerah. Rafael melihat punggung Aisyah yang membelakanginya. Gadis itu berjalan ke arah ranjang dan menyelimuti diri sampai kepala. Ia tidak menyangka dengan reaksi Ais padahal Rafael hanya bercanda soal tidur dengan gadis di luar sana. Dia memang bukan pria baik, tapi untuk yang satu itu dia belum pernah melakukannya. Sejauh ini jika dia butuh pelepasan, Rafael akan mencari seseorang untuk memainkan king cobranya hanya dengan tangan saja, tidak sampai melakukan penyatuan. Rafael tidak mengerti kenapa dia menyesali perkataannya tadi. Entahlah apa mungkin dia mulai tertarik dengan istri kecilnya itu. Bujukan Bima. Untuk kedua kalinya Ais terbangun dengan tangan memeluk suaminya. Wajah Ais berubah merah bukan karena tersipu, tapi sebaliknya gadis itu sangat marah. Bukankah dia sudah menyuruh Rafael tidur di sofa? Lalu kenapa sekarang dia ada di atas ranjang, bahkan sekarang ia memeluk laki-laki itu? Dengan kasar Ais mendorong tubuh Rafael menggunakan kakinya hingga Rafael terjerambah ke lantai yang keras. Bruk! Ah! Shit! Erangan Rafael terdengar kesakitan. Ais secepat kilat kembali berbaring berpura-pura tidur. Ia tidak mau Rafael tahu kalau dia dengan sengaja mendorongnya. Au! Pantatku! Aduh, Rafael yang merasakan tulang pinggulnya terasa ngilu. Rasakan itu Tuan Mesum, harusnya ku injak saja belalai kecilnya itu. Ais bersorak dalam hatinya. Rafael berdiri sambil memegangi pantatnya, ia meringis menatap Aisyah yang bergelung dalam selimut. Jangan pura-pura, bangun. Tangan Rafael mencoba menarik selimut yang membungkus tubuh gadis itu. Namun dia Aisyah. Gadis itu tidak akan mengalah begitu saja, dengan sekuat tenaga mempertahankan selimut itu agar tak tersingkap. Kekuatan Rafael bukan tandingannya, hanya 3 kali tarikan selimut itu melayang jatuh ke lantai. Di sana Aisyah meringkuk seperti kucing liar ketakutan. Kedua tangan menutupi dada, matanya terpejam tidak berani melihat Rafael. Sekarang baru takut. Rafael berkacak pinggang. Matanya menatap Ais seperti predator yang siap menerkam. Mata Ais terbuka menatap Rafael yang melihatnya dengan garang. Ia menyesali perbuatannya tadi. Tak seharusnya dia melakukan itu pada singa ganas ini. Bagaimana kalau dia diserang? Ais menunduk, mata bulatnya bergerak ke sana kemari karena cemas. Bangun! Ucap Rafael dengan suara memerintah. Tubuh Aisyah lepas kendali, ia bergerak tanpa keinginannya sendiri. Kedua jemarinya ia remas karena takut dan gelisah. Kamu membuangku setelah menikmati tubuhku. Itu bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Tubuh Ais menegang mendengar ucapan Rafael. Ais meneguk ludahnya memberanikan diri menatap Rafael. Mata pria itu memandanginya dari atas sampai bawah. Ais tidak nyaman merasa ditelanjangi oleh suaminya sendiri. Aku cuma menyentuh. Ais menunjuk perut Rafael. Tidak menikmatinya karena tidur. Lanjut Aisyah. Sebelah sudut bibir Rafael terangkat, seringai licik terbit di bibirnya. Jadi kalau tidak tidur kamu akan menikmatinya? Pertanyaan Rafael membuat Ais gelagapan.
Tidak ingin terlalu lama dalam situasi yang tidak menguntungkan baginya, Ais melesat cepat masuk kamar mandi. Rafael geleng-geleng kepala tidak menyangka. Pernikahan yang dia pikir akan membosankan ternyata sangat menarik. Dia jeti menantikan sikap absurd istri kecilnya itu. Saat ini Ais tengah berada di dapur, ia mengaduk segelas teh panas yang dibuatnya untuk Rafael. Meskipun dia kesal dengan pria itu, namun dia tetap harus melayaninya. Di atas kompor nasi goreng seafood juga telah matang. Saat asik mengaduk tehnya, ia dikejutkan dengan kedatangan Bima. Laki-laki yang sudah menghancurkan mimpinya itu. Sepertinya laki-laki itu baru bangun tidur, terlihat dari raut wajahnya yang tampak kusut dan masih mengantuk. Ais menatap Bima dengan penuh kebencian. Ada apa, Bim? Laras tidak ada di sini, ucap Aisyah tanpa embel-embel mas lagi di belakang namanya. Bima menatap Aisyah dengan sorot mata penyesalan. Ia sadar betapa kecewanya gadis ini padanya. Maafkan Mas Ais. Mas sudah membuat kamu kecewa, ucap Bima sendu. Aisyah, namaku Aisyah, ucap Aisyah. Ia merasa jijik ketika Bima memanggilnya seperti itu. Dulu dia selalu tersipu malu ketika Bima memanggilnya dengan nama. Tapi sekarang ia malah jijik. Ada perasaan geli sekaligus bingung dengan sikap Bima sampai rasanya Aisyah ingin melemparkan gelas berisi teh panas ini ke wajah sok polosnya itu. Mas nggak bermaksud mengkhianatimu, Ais. Mas terpaksa. Sungguh, Mas sangat mencintai kamu. Ais mengangkat sebelah alisnya. Apa maksud bajingan ini berkata seperti itu sekarang? Jika ada yang mendengar pasti dia akan dituduh menggoda laki-laki ini. Aisyah melipat tangannya di depan dada dan menatap Bima dengan datar. Katakan apa tujuan Anda? Saya sedang membuatkan teh untuk suami saya dan kehadiran Anda sangat mengganggu Tuan Bima Brahmantio. Bima menghela nafas dalam. Tidak menyangka akan separah ini. Ais, Mas tahu kamu dan si berandalan itu tidak saling mencintai. Mas juga tahu kamu belum tidur dengannya. Mas menyesal, Ais. Mas minta maaf, ucap Bima sungguh-sungguh. Aisyah mengeringit semakin bingung, bukti bahwa ia tidak mengerti ucapan Bima. Untuk apa dia mengurusi rumah tangga orang lain? Menyesal? Apa gunanya menyesal sekarang? Bercerailah darinya. Mas akan menikahi kamu. Pinta Bima percaya diri seolah Aisyah akan menyanggupinya dengan senang hati. Begitu rupanya. Dia pikir aku perempuan bodoh ya? Mau menjadikan aku istri kedua. Lebih baik aku menjanda daripada harus menikah dengan bajingan sepertimu. Batin Aisyah. Mas tahu kamu menerima pernikahan waktu itu untuk membuat Mas cemburu. Kamu berhasil, Ais. Mas cemburu. Membayangkan kamu satu ruangan dengan preman itu saja membuat Mas naik darah. Kalau kamu mau Mas bercerai dengan Laras, Mas akan melakukannya. Jadi ayo kita menikah. Lanjutkan mimpi kita yang tertunda, Ais. Lanjut, Bima mengebu-gebu. Ais tercengang dengan mulut terbuka. Ais merasa syok dengan apa yang dikatakan Bima. Sungguh. 2 tahun berpacaran dengan Bima. Aisyah baru tahu kalau Bima memiliki kepercayaan diri setinggi ini. Andai Laras mendengar perkataan suaminya saat ini, mungkin dia akan langsung menggila. Laras, lihatlah. Meskipun kamu menikahi Bima, namun hatinya masih ada namaku. Ais sungguh kasihan pada sepupunya itu. Aisyah tertawa terbahak-bahak sampai sudut matanya berair. Bima mengeringit melihat tanggapan Aisyah. Kenapa kamu tertawa? Apa kamu mulai stres memiliki suami tak berguna itu? Benar begitu, Ais? Tanya Bima dengan tangan terkepal. Tawa Aisyah langsung lenyap, sorot matanya berubah dingin. Sudah selesai? Tanya Aisyah. Kalau begitu sekarang giliranku. Pasang telingamu dan dengarkan baik-baik. Aisyah menghela nafas dalam. Yang pertama, kamu tidak perlu minta maaf padaku dan penyesalanmu itu tidak ada gunanya. Lalu yang kedua, aku menikah dengan Bang Rafa jelas bukan untuk membuatmu cemburu. Tetapi karena aku memang butuh seorang suami. Dan ketiga, menurutmu sepasang suami istri berada dalam satu kamar, apa mungkin mereka tidak akan melakukan apa-apa? Jangan sok tahu, Bima. Aku tidak akan pernah bercerai dengan suamiku. Suara Aisyah mulai meninggi. Bima mengerang. Api cemburu terpancar dari sorot matanya. Ia tidak terima. Meskipun ingin, dia masih menahan diri agar tidak menyentuh Aisyah dulu. Tapi sekarang laki-laki miskin seperti Rafael itu berani sekali menyentuh wanita yang dia cintai. Bima mendekati Aisyah, tangannya terangkat untuk menyentuh pipi gadis itu. Sentuh jika kamu berani.
Aku pastikan setelah ini tanganmu itu berpindah tempat. Rafael menghampiri mereka dengan kedua tangan berada dalam saku. Ais tersadar dan bergeser agar tak terlalu dekat dengan Bima. Mata Rafael seperti pedang yang siap menghujam jantungnya. Ais meneguk ludahnya tatkala laki-laki itu berdiri tepat di hadapannya. Aku pikir kenapa begitu lama, ternyata sedang temu kangen. Jelas perkataan Rafael itu menyindirnya. Aisyah menggeleng cepat. Tidak, abang jangan salah paham. Aku sedang membuat sarapan untukmu. Tunjuk Aisyah pada wajan berisi nasi goreng. Dia yang datang ke sini dan bicara omong kosong. Ais menjelaskan dengan jelas. Rafael mengangguk-angguk mengerti. Dia tahu Aisyah jujur karena dia sudah mendengar semua percakapan mereka. Melihat bagaimana Ais yang berusaha menjelaskan agar Rafael tak salah paham membuat kepala Bima berasap. Rafael merengkuh pinggang Ais sehingga tubuh gadis itu menempel padanya. Tubuh Ais menegang matanya mengerjap menatap wajah tampan suaminya. Sudah selesai. Aku sudah lapar. Ucap Rafael datar seperti biasanya. Namun di telinga Bima itu terdengar manja dan dia merasa cemburu dengan itu. Duduklah. Aku akan menyiapkannya. Ucap Aisyah melepaskan pelukan Rafael di pinggangnya. Ia berusaha bersikap tenang. Karena Bima terus melihat ke arah mereka. Rafael mengangguk, ia melewati Bima begitu saja dan duduk di meja makan. Bima mengepalkan tinjunya, ia meninggalkan dapur dengan perasaan marah. Melan menangis. Ais mendudukkan bokongnya di samping Rafael. Nasi goreng seafood dan secangkir teh hangat sudah tersaji di depannya. Kenapa keluar? Biasanya sarapan di kamar. Tanya Ais heran. Rafael tidak suka saat makan diganggu, jika sarapan bersama dengan keluarganya sudah pasti akan berisik kecuali Laras tidak ikut sarapan. Kenapa? Apa aku mengganggumu? Bukannya menjawab Rafael balik tanya Ais. Aisyah tidak berkata lagi. Ditambah mamanya juga sudah datang dan ikut sarapan nasi goreng yang memang dibuatnya lebih. Ada satu piring lagi Ais menyimpannya untuk Edem. Setelah mamanya sarapan nanti Ais akan meminta untuk diantar ke kamar. Sementara Tante Sekar dan Laras ia tidak peduli. Dia dan mamanya bukan pelayan mereka. Bang aku sama mama pergi jualan hari ini, pulangnya agak sorean. Nanti sebelum abang pulang telepon Ais dulu ya. Aisyah memberitahu Rafael kegiatannya hari ini. Sesaat Rafael terdiam. Dia berpikir sepertinya dia melupakan kewajibannya sebagai suami. Sehingga istrinya harus bekerja mencari uang. Rafael mengambil dompet dan mengeluarkan sebuah ATM. Ia serahkan kartu itu ke tangan Aisyah yang terangkat hendak bersalaman padanya. Kening Ais tentu berkerut heran. Dia ingin meraih tangan Rafael tetapi laki-laki ini malah memberikan sesuatu padanya. Apa ini? Tanya Ais. Alis Rafael bertaut heran. Kamu tidak tahu ini apa? Ais berdecak. Maksudku untuk apa? Kalau ada perlu apa-apa pakai ini. Balas Rafael. Aku tidak bisa menerimanya. Timpal Ais tak enak hati. Itu nafkah. Kemarin lupa ngasih karena tidak pegang uang cash. Pinnya angka 7 sebanyak 6 kali. Balasnya, Rafael memakai jam tangan bersiap akan pergi. Ais meneguk ludah, tidak pegang uang cash. Apa itu artinya dia menyimpan uang dengan kartu ini? Ais mendekap kartu itu ke dadanya tangannya sampai gemetar. Dia ingin bertanya sebenarnya apa pekerjaan Rafael, sampai harus menyimpan uang dalam kartu kecil ini. Suara pintu terbuka menarik kesadaran Ais, ia melihat Rafael sudah tidak berada di kamar lagi. Ia berdecak kesal karena melamun, sehingga tidak menyadari kalau suaminya sudah pergi. Secepat kilatan cahaya Aisyah menyusul langkah lebar Rafael. Bang! Panggil Ais. Nafasnya ngos-ngosan setelah berhasil mengejar Rafael. Apalagi? Tanya Rafael dingin, matanya melirik jam tangan yang terlihat mahal itu. Ais meneguk ludah, ia mengangkat wajahnya. Lagi-lagi mani hitam itu seperti menyedot kesadarannya. Aisyah terpaku menyelami mata kelam milik Rafael. Rafael semakin kesal dibuatnya hari ini, dia ada janji temu dengan klien penting, wanita ini malah diam setelah memanggilnya. Rafael menaiki motor sport kesayangannya, lalu menyalakan mesin. Suara deru motor itu kembali menyadarkan Aisyah. Gadis itu memukul kepalanya sendiri. Bang tunggu. Ais kembali menghentikan Rafael. Ada apa lagi Aisyah Maharani? Ucap Rafael geram. Lama-lama ia kesal juga dengan tingkah tak jelas gadis ini. Setelah memanggil malah diam. Maksudnya apa coba?
Tidak mau membuat suaminya semakin kesal, Ais langsung meraih tangan Rafael dan mencium punggung tangan laki-laki itu. Rafael tertegun seketika, hatinya menghangat. Meskipun sebelumnya Aisyah juga pernah melakukan ini, tetap saja dia belum terbiasa. Hati-hati ya bang, ucap Ais tersenyum manis. Ia melambaikan tangan seperti anak kecil. Rafael tidak menjawab, namun ada senyum tipis di bibirnya. Loh, kok sarapan gak ada? Mau makan apa ini? Ais yang tengah bersiap di kamarnya mendengar jelas keributan di meja makan. Ibu, kok sarapannya gak ada bu? Teriakan Laras terdengar semakin keras. Sekar berdecak kesal. Kamu ngapain sih? Pagi-pagi udah ribut gini. Suara Laras tertahan karena takut membangunkan ayahnya. Aduh bu, pagi apa sih ini, udah jam 7 lewat bu. Kok ibu jadi mirip kakek sih, malas-malasan. Sekar semakin berdecak kesal. Dia tidak terima dengan ucapan Laras, namun juga tidak bisa membantah karena itulah kenyataannya. Sekar terbiasa bangun siang karena pekerjaan rumah sudah dikerjakan Dewi. Sedangkan hari ini Dewi tidak menyiapkan sarapan. Lihat saja dia akan membuat perhitungan nanti dengan kakaknya itu. Bikin nasi goreng aja bu. Ini Mas Bima udah mau berangkat. Ucapnya santai. Sekar menguap karena masih mengantuk. Ya kamu yang masak dong Laras. Kan buat suami kamu. Masa kamu nyuruh ibu? Protes Sekar menolak keinginan Laras. Ibu tega lihat aku masak. Kalau aku kecipratan minyak gimana? Ibu kan sudah tua, udah berpengalaman. Pasti lebih pintar dari aku. Laras mulai memaksa. Justru karena ibu sudah tua. Makanya kamu yang masak. Belajar Laras. Kamu sudah menikah. Sekar yang keras kepala tentu tidak mau mengalah. Ais yang sudah selesai bersiap pun keluar dari kamar. Ia harus segera pergi. Pusing mendengar keributan yang tak ada habisnya. Ia melangkah keluar mencari mamanya. Di depan, taksi sudah menunggu. Laras mendengus kesal. Namun wajahnya berubah cerah setelah melihat Aisyah. Loh, Ais mau kemana? Bikin sarapan dulu. Mas Bima udah telat nih, aku juga mau berangkat. Ucapnya dengan mata berbinar seolah menemukan malaikat penolong. Aisyah memicing menatap penampilan Laras yang masih memakai piyama. Dia mau berangkat kerja dengan penampilan seperti itu. Maaf ya Tuan Putri Laras. Aku bukan babu kamu. Suami kamu kan punya banyak uang. Cari pelayan pribadi dong. Ucap Aisyah lantas berjalan melewati Laras yang melongok mendengar perkataan sepupunya itu. Suami aku emang banyak uang ya. Enggak seperti suami kamu yang kere. Miskin, kampungan lagi. Teriak Laras yang terpancing emosinya. Ais tidak peduli lagi. Setelah memanggil mamanya, mereka berdua naik ke dalam taksi yang dia pesan. Kamu pintar juga cari lokasi buat jualannya. Puji Dewi yang melihat sekeliling yang ramai orang berlalu lalang. Tempat Aisyah berjualan dekat dengan kampus. Tentu di sekitarnya banyak kos-en. Tempat ini termasuk strategis untuk berjualan street food. Ais tersenyum kecil mendengarnya. Mama benar. Nia yang membantuku mencari tempat ini. Dewi mengangguk. Kalau begitu, kamu harus mentraktirnya nanti. Jangan manfaatkan kebaikan orang lain. Kalau mampu, kita harus membalasnya. Nasihat Dewi. Wanita itu mulai membersihkan gerobak dan mengeluarkan semua barang-barang. Obrolan mereka terhenti saat dua orang gadis datang dengan senyum sumringah. Mata Aisyah melebar menatap Melan, sahabat yang sudah 1 bulan ini pergi berbisnis ke Singapura. Mereka berdua langsung bersalaman dengan Dewi. Ais sayangku. Teriak Melan lebay. Gadis itu tampak semakin cantik setelah menerima jok kaki ini. Melan seorang model yang cukup terkenal. Wajahnya terlihat lebih cerah lagi. Ingat pulang kamu. Kirain mau pindah negara. Balas Aisyah terkekeh. Melan langsung memeluk Aisyah dengan erat. Bahunya sedikit bergetar. Apa Melan menangis? Bukannya tadi dia baik-baik saja. Lalu kenapa sekarang jadi sedih begini? Apa yang terjadi dengannya? Melan bukan tipe gadis cengeng yang manja. Hanya saja Aisyah langsung paham begitu melihat kode yang diberikan Nia. Ya, tentu saja Melan menangis karena batalnya pernikahan Aisyah dengan Bima. Padahal ia sudah tidak mau mengingat hal itu lagi. Namun dia tidak mau melarang. Melan ini adalah bentuk perhatian dari sahabatnya. Dan Aisyah sangat berterima kasih untuk itu. Kamu baik-baik saja kan? Aku sangat sedih mendengarnya Ais. Bisik Melan yang semakin terisak. Ais mengangguk lalu mengelus pelan punggung Melan. Aku baik.
Jangan khawatir. Jawab Aisyah, matanya sedikit berkabut. Tidak ia pungkiri rasa sakit itu masih ada. Bukan karena perasaan cinta, lagi lebih ke sakit hati karena dikhianati saja, tidak lebih. Tidak ada lagi perasaan seperti dulu, yang ada hanya perasaan jijik dan benci. Terlalu cepat untuk waktu 2 tahun pacaran. Tapi itulah kenyataannya. Tidak pulang. Melan mengurai pelukannya. Dengan kasar ia mengelap ingusnya. Aku akan buat perhitungan dengan si Medusa itu. Sekarang aku paham kenapa sejak dulu aku tidak pernah suka dengan si Bima Bancingan itu. Lanjutnya. Melan dan Nia memang tidak pernah suka dengan Bima. Saat mengetahui Aisyah berpacaran dengan laki-laki itu, selama 2 hati Bima terus diinterogasi oleh mereka, menanyakan alasan Bima mendekati Aisyah. Juga mengancam laki-laki itu jika berani menyakitinya. Aisyah benar-benar perempuan yang beruntung memiliki 2 sahabat yang sangat peduli padanya. Jangan cari masalah. Aku tidak apa-apa kok. Sudah ikhlas. Jadi biarkan saja. Sejak dulu kamu selalu mengatakan baik-baik saja. Lihat sekarang. Anak itu harus dibuat cerah baru dia paham. Aisyah geleng-geleng mendengar ucapan Melan. Gadis itu memang keras kepala. Jika dia sudah berkata seperti ini, sudah pasti itu akan terjadi. Dan Aisyah tidak akan bisa melarangnya. Samar-samar terdengar obrolan Dewi dan Nia. Keduanya bicara dengan serius. Sesekali Dewi mengusap lengan gadis itu. Nak Nia, apa tidak ada lowongan kerja di perusahaan tempatmu bekerja itu? Tanya Dewi. Sementara Aisyah mengeluarkan semua frozen food dan menatanya di ke dalam toples. Nia menggaruk lehernya. Belum ada tante. Lagi pula Aisyah juga tidak mau kerja kantoran. Gerakan tangan Dewi terhenti. Ia menoleh ke arah Aisyah, tatapan mereka bertemu. Aisyah memberikan senyuman pada mamanya. Terdengar hela nafas dari Dewi. Dia paham kenapa Aisyah tidak mau bekerja di perusahaan, karena seringkali dia mendapat ejekan karena pakaiannya. Juga kadang ia dituntut bekerja sampai malam, serta banyaknya laki-laki yang bersikap genit padanya. Coba kamu tanya bosmu, bisa tidak menerima wanita berhijab? Tanya Dewi lagi. Jangan mempersulit Nia mah, ucap Aisyah pelan. Nia hanya tersenyum kikuk. Nia memandangi Dewi dengan tatapan bersalah. Aku tidak terlalu kenal dengan bosnya tante. Paling dia datang saat ada rapat dengan petinggi perusahaan saja. Selebihnya Pak Samuel yang mengerjakan tugasnya. Jawab Nia. Gadis itu bekerja sebagai seorang desainer untuk sebuah perusahaan real estate. Nia bertanggung jawab merancang rumah dan villa mewah untuk perusahaan itu. Gaji yang didapat Nia cukup besar jika proyek itu berhasil. Dan baru-baru ini dia mendapat bonus dari bosnya karena villa di puncak yang dia desain waktu itu sangat memuaskan para pembeli. Begitu ya? Enak sekali jadi bosmu itu, bisa datang dan pergi sesuka hati. Gumam Dewi pelan. Nia dan Aisyah tertawa mendengar perkataan mamanya. Namanya juga bos tante. Dia masih muda dan juga tampan, tapi sudah berhasil mendirikan perusahaan sampai sebesar sekarang. Dia benar-benar luar biasa. Apa bosmu itu sangat tampan? Tanya Melan yang sudah berhenti menangis. Sementara Aisyah acuh tak acuh. Dia tidak mau ikut pembicaraan yang akan menjurus ke hal-hal lain karena sekarang dia sudah menikah. Aku pernah bertemu beberapa kali ya, meskipun dari jarak jauh, tapi aku bisa melihat jelas wajahnya. Dia memang sangat tampan. Penampilannya seperti mafia tampan yang kita tonton waktu itu. Ala-ala bad boy gitu. Dan kedua orang itu terus bercerita sampai topiknya berubah pada drakor yang mereka tonton. Aisyah dan Dewi geleng-geleng kepala melihat tingkah dua gadis itu. Totalnya 52.000 mbak. Aisyah menyodorkan kotak belanjaan pada seorang wanita yang tampak lebih tua darinya. Baru jualan ya mbak? Tanya wanita itu sambil mengambil makanannya. Aisyah mengangguk sopan. Ia sangat pandai melayani pembeli. Apalagi Aisyah memang orang yang ramah dan rendah hati, pembeli juga merasa lebih dihargai dan nyaman saat berbelanja. Begitu ya, suamiku sangat menyukai jajanan seperti ini. Biasanya aku membeli di tempat lain dan sangat jauh. Untunglah sekarang ada mbak yang jualan di sini. Jadi aku tidak perlu jauh-jauh lagi. Ucap wanita itu senang. Aisyah dan Dewi tersenyum senang mendengarnya. Aisyah mengucapkan terima kasih ketika wanita itu selesai membayar. Selepas pembeli pertama pergi, datang lagi pembeli yang lain. Untuk hari pertama berjualan ini sudah sangat bagus. Aisyah dan Dewi melayani pembeli dengan cekatan, sementara Melan dan Nia sudah kembali ke perusahaan tempatnya bekerja. Keringat sudah membanjiri punggung Aisyah, namun pembeli masih sangat ramai.
Dewi juga tidak berhenti menerima dan memberi kembalian uang pelanggan. Sementara Aisyah lah yang membuatkan makanan. Ia tidak mau mamanya terlalu lelah jadi soal memasak dan mengemas, dia sendiri yang mengerjakannya. Ponsel yang bergetar mengalihkan perhatian Aisyah. Ia mencuci tangannya yang berlepotan saus kemudian menyekannya di lap bersih. Assalamualaikum. Ini aku. Terdengar suara berat di ujung telepon. Aisyah tentu tahu siapa yang menelpon karena ia telah menyimpan nomor suaminya itu. Lain kali jawab salam dulu, Bang. Gak mungkin abang gak tahu kan? Aisyah menegur Rafael, sementara laki-laki itu hanya diam. Aku tidak pulang malam ini, ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Perkataan Rafael membuatnya terdiam. Tidak pulang. Terus dia mau tidur di mana? Sama siapa? Banyak pertanyaan yang terlintas di kepala Ais namun hanya sampai tenggorokan saja tidak cukup berani untuk bersuara. Kamu dengar tidak? Aisyah tergagap. Ia meneguk ludahnya kasar. Dengar kok. Assalamualaikum. Suara Aisyah terdengar serak. Ia langsung memutus panggilan sepihak. Tidak mau berlama-lama bicara dengan Rafael, takut ia tidak bisa mengendalikan diri untuk bertanya dan berujung Rafael menganggap dia perempuan cerewet. Kenapa? Tanya Dewi penasaran melihat Aisyah yang tampak gelisah. Oh, enggak apa-apa, Ma. Tadi Bang Rafa bilang dia ada kerjaan dan tidak pulang ke rumah. Aisyah menjawab dengan senyum. Dewi mendesah pelan. Suami kamu kerja apa yang membuat dia tidak pulang? Ais menggigit bibir, bagaimana ia harus menjawabnya, dia sendiri belum sempat menanyakan hal itu. Untunglah ada pembeli yang datang. Setidaknya Ais aman untuk sementara. Besok jika Bang Rafa pulang akan ia tanyakan agar Ais tidak seperti orang bodoh lagi jika ada yang bertanya. Rafael duduk bersandar di kursi kerjanya. Ia menatap benda pipi di tangannya. Kemudian berdecak kesal, baru kali ini ada gadis yang berani memutuskan teleponnya terlebih dahulu. Biasanya dialah yang bersikap seperti itu. Tapi sekarang apa ini? Wanita yang sudah menjadi istrinya itu malah bersikap kurang ajar padanya. Ada apa dengan wajah kesalmu itu? Karena istri kecilmu lagi? Tanya Samuel. Samuel adalah asisten sekaligus sahabat Rafael. Mereka berdua sudah bekerja sama selama hampir 3 tahun. Samuel orang yang sangat profesional. Di jam kerja dia tidak akan malu memanggil Rafael dengan tuan atau bos. Namun di luar itu dia akan menjadi sahabat Rafael bahkan dengan berani mengumpat padanya. Sepertinya pekerjaanmu sangat santai sampai punya waktu menguping pembicaraan bos sendiri. Aku hanya perhatian padamu. Oh ya, jangan lupa malam ini kau harus mencari pasangan untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Elix. Ujar Samuel mengingatkan Rafael. Bolehkah aku tidak membawa pasangan? Terserah kau saja. Aku tidak akan menjadi tamengmu malam ini. Aku akan datang bersama gadis cantik. Tidak ada waktu mengurusmu dan para singa kelaparan itu. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Samuel menyipitkan mata menatap kesal ke arah Rafael. Percayalah itu hanya omong kosongnya saja. Ujung-ujungnya nanti dia juga yang akan membereskan singa betina yang mengganggunya. Dimanapun pesta yang Rafael hadiri selalu saja ada wanita yang ingin menyerahkan diri dengan sukarela. Untung saja laki-laki itu tidak terlalu suka datang ke pesta dan Samuel lah yang sering mewakilinya. Meskipun terpaksa Samuel tetap melakukan sebab dia adalah seorang budak dan Rafael majikannya, dia butuh uang untuk bersenang-senang. Walaupun sebelum itu dia harus mencak-mencak dulu karena kesal. Tapi sekali lagi Rafael si majikan kejam itu tidak akan peduli penderitaannya. Suara aneh. Kau benar-benar membuatku kesal. Hei, aku juga ingin bersenang-senang, menikmati pesta dan berdansa dengan gadis cantik. Jangan menyusahkan aku terus. Kau sudah dewasa. Samuel berteriak kesal. Sebagai seorang budak dia terpaksa menuruti keinginan Rafael, namun sebagai teman dia tidak akan mengalah jika sudah berhubungan dengan kenikmatan wanita. Rafael bukannya marah, justru ia tertawa. Tenang saja, kau bisa main sepuasnya malam ini, aku tidak akan mengganggu. Ucap Rafael menyeringai. Melihat sikap tenang Rafael justru membuat Samuel menjadi takut. Rafael ini bos yang sangat menyusahkan. Dia membuat masalah dengan banyak perempuan, dan Samuel lah yang kena imbasnya. Tenanglah Sam, dia adalah bos yang kejam. Gajimu akan terancam jika masih berbicara. Cukup, biarkan saja, jangan membantah. Hening. Detik kemudian Samuel bertepuk tangan dan tersenyum lebar. Hei, bagaimana kalau kau ajak istri kecilmu itu?
Aku juga ingin berkenalan dengannya. Secantik apa dia? Kenapa kau terus menyembunyikannya? Ucap Samuel dengan senyum mesum. Mendengar perkataan Samuel, Rafael melotot tajam. Hilangkan pikiran kotormu itu, atau kau akan kehilangan gajimu bulan ini. Dan juga bonusmu. Oh, jangan harap kau akan mendapatkan bonus tahun ini. Samuel meneguk ludahnya kasar. Inilah sifat Rafael yang suka sekali mengancam. Mentang-mentang menjadi bos, dia selalu bersikap seenaknya. Aku tidak membayangkan apapun. Wajahnya saja tidak tahu. Pikiran kotor apa yang bisa aku miliki? Jawab Samuel cepat. Rafael mendengus. Ia tak mengubris perkataan Samuel lagi, matanya kembali fokus pada layar laptop di depannya. Melihat Rafael yang acuh, Samuel pamit dan memilih kembali ke ruangannya. Dia akan menghubungi gadis-gadis yang akan menemaninya malam ini. Mengingat hal itu hati Samuel kembali membaik. Bahkan potongan gaji dan kehilangan bonus tak lagi dia pikirkan. Hari sudah sangat gelap ketika Aisyah dan mamanya tiba di rumah. Rencananya dia akan tetap buka sampai jam 9 malam. Karena suasana di tempat itu masih sangat ramai. Namun melihat wajah letih mamanya, Aisyah merasa bersalah dan langsung menutup kedai. Niat hati agar mamanya tak terlalu lelah. Justru dia malah membuat mamanya tak beristirahat sejenak pun karena hari ini sangat banyak pembeli. Sepertinya dia harus mencari seseorang untuk membantunya. Banyak sekali uangnya Ais. Mama tidak menyangka hanya dalam sehari bisa mendapat uang sebanyak ini. Mata Dewi berbinar-binar melihat lembaran merah di tangannya. Aisyah menatap sekilas pada mamanya yang sedang menghitung penghasilan mereka berjualan hari ini. Wajah lelah Dewi tampak sedikit berkurang. Uang memang adalah obat pengusir lelah yang paling ampuh. Ini baru sehari loh, Ma. Kalau tetap ramah seperti tadi, kita bisa mengumpulkan uang dan menabung. Ucap Aisyah sambil mencatat pengeluarannya di buku nota. Amin, semoga makin ramai ya nak. Mama berharap kamu bisa hidup lebih baik setelah ini. Dewi menyerahkan uang yang sudah selesai ia hitung kepada Aisyah. Setelahnya wanita itu pergi ke kamarnya sendiri. Semoga saja aku bisa segera membeli rumah dan membawa mama keluar dari rumah ini. Gumam Aisyah. Ia menyimpan uangnya ke dalam sebuah kotak lalu memasukkan ke dalam lemari. Aisyah menghela nafas berat. Matanya melihat ke arah ranjang yang dingin. Dia tidak pulang malam ini. Aku bisa berguling-guling di atas kasur. Ini lebih baik daripada tidur berdua. Timpal Aisyah berbohong. Padahal hatinya merasa sedih dan kecewa. Siapa yang ingin Aisyah bohongi? Tidak ada siapapun di sini. Aisyah, Aisyah. Aisyah masuk ke kamar mandi mengguyur tubuhnya dengan air segar. Rasa penatnya sedikit berkurang. Aroma lavender yang menguar membuat Aisyah mengingat wajah tampan suaminya. Rahang tegas dan bibir tipis yang melekuk penuh godaan. Sungguh membuat Aisyah terpesona. Senyum Aisyah mengembang. Aku harus membuatnya jatuh cinta padaku. Aku cantik, memiliki tubuh yang bagus. Kalau dia melihat diriku seperti ini, apa dia akan menolak? Gumam Aisyah menyombongkan diri. Dia terkekeh sendiri mengingat apa yang baru saja terpikir oleh otak kecilnya. Malamnya rumah Aisyah kedatangan keluarga Bima. Kedua orang tua dan adiknya datang berkunjung membawakan makanan enak untuk menantu kesayangannya. Aisyah yang sedang duduk menonton di ruang tamu merasa tidak nyaman. Ia ingin segera masuk ke dalam kamar, namun sebelum ia bergerak kakeknya lebih dulu berbicara. Ais, kamu tolong panggil Laras di kamarnya. Kasihan mertuanya, mereka sudah tidak sabar bertemu menantunya. Entah apa maksud Eden berkata begitu padahal ada Sekar di sana, tapi seperti sengaja menyuruh Aisyah memanggil cucu kesayangannya itu. Aisyah bertukar pandang dengan mamanya. Ia tersenyum seolah mengatakan dia baik-baik saja. Meski berat, Aisyah terpaksa menuruti perkataan kakeknya agar pria tua itu tidak malu di depan besannya. Jantung Aisyah berdebar kencang, tubuhnya membeku, tangannya yang terangkat hendak mengetuk pintu ia urungkan. Suara-suara aneh yang menyapa telinganya membuat bulu kuduknya merinding. Nikmat sekali. Kamu luar biasa sayang. Seru Bima dengan suara tertahan. Kamu juga hebat. Milikmu sangat besar, membuatku merasa gemas. Suara serak Laras terdengar begitu menggoda. Aisyah menutup mulutnya. Matanya melotot dengan dada kembang kempis. Dia menyesal sudah mengikuti keinginan kakeknya tadi. Aisyah menyeret kakinya yang terasa berat. Ia tidak menyangka akan ada hari di mana dia mendengar suara menjijikan itu. Loh, Larasnya mana?
Tanya Edem melihat ke belakang Aisyah namun tak mendapati keberadaan cucu kesayangannya. Mereka sedang tidak bisa diganggu. Aku tak berani mengetuk pintunya. Ucap Aisyah berusaha tenang agar suaranya tidak gemetar. Edem terbatu kecil. Sepertinya semua orang paham dengan maksud yang ingin disampaikan Aisyah. Terbukti saat ini mereka memalingkan wajahnya ke arah lain. Ais. Dewi menatap putrinya dengan wajah sendu. Aisyah tak menjawab, hanya tersenyum tipis kemudian meninggalkan ruang tamu yang canggung dengan perasaan campur aduk. Padahal baru kemarin Bima mendatanginya, menawarkan lagi pernikahan yang sempat kandas dan berjanji akan menceraikan Laras jika dia mau. Tetapi malam ini dia mendengar laki-laki itu mengerang di atas tubuh istrinya. Benar-benar pria brengsek. Di dalam kamar, Aisyah teringat lagi dengan suara-suara Luknat yang dia dengar tadi. Aisyah berdecak kesal karena telinganya telah terkontaminasi. Cepat-cepat Aisyah mengambil headsheet-nya lalu memutar murotal dari ponselnya. Ia berbaring di kasur dengan mata terpejam. Pagi harinya Ais dan mamanya sudah berada di kedainya. Mereka baru selesai berbelanja membeli bahan-bahan belanjaan yang kosong. Pagi, Aisyah, Bu Dewi. Ucap seorang wanita dan di sampingnya ada seorang lelaki yang aku tahu pasti itu suaminya. Pagi, Tante Sri, Om Iwan. Jawab Ais kaget, yang ada di depannya saat ini adalah kedua orang tua Bima. Apa yang mereka lakukan pagi-pagi begini? Tidak mungkin mereka akan berbelanja makanan pedas sepagi ini kan? Tante mau kemana? Sambung Ais lagi. Tidak ada. Maksud tante tadi mau ke rumah kamu, tapi pas lewat nggak sengaja lihat kalian berdua di sini. Ucap Sri kikuk karena Dewi tampak acuh padanya. Dulu mereka cukup dekat karena anak mereka berpacaran, tapi semenjak hari pernikahan itu Dewi berubah sinis padanya. Sri pun tak heran karena memang itu salah mereka, tetapi tetap saja ia merasa canggung kalau bertemu begini. Ais mengangguk paham sambil tersenyum tipis. Dia tidak bertanya lagi karena memang Ais malas dan juga ia rasa tidak perlu beramah tamah pada mantan calon mertuanya itu. Sri dan suaminya jelas merasa canggung kentara sekali kalau mereka berdua itu diabaikan karena sekarang sedang tidak ada pembeli karena hari masih sangat pagi. Tetapi Aisyah dan Dewi memilih menyibukkan diri, sikap mereka terlihat seolah kedatangan mereka berdua telah mengganggunya. Sri berdehem pelan dan berkata, kalau gitu tante pamit dulu Ais, Dewi. Ucap Sri tersenyum kikuk. Aisyah dan Dewi hanya mengangguk dan membalas dengan senyum tipis. Bisa-bisanya mereka datang ke sini hanya untuk menyapa. Maksudnya apa bersikap begitu? Benar-benar nggak tahu malu. Omel Dewi setelah dua orang itu benar-benar menghilang. Ais hanya tersenyum sambil mengusap punggung Dewi agar wanita itu sedikit bersabar. Ia pun tak habis pikir kenapa mereka bersikap ramah seperti orang tak bersalah. Andai ada kata maaf keluar dari mulutnya mungkin Ais akan meladeni mereka, tetapi sikap mereka yang seperti tidak terjadi, apa-apa itu membuat Ais merasa terhina. Bertemu lagi. Sementara di tempat lain Sekar uring-uringan karena semua pekerjaan rumah tidak ada yang membereskan. Sedangkan baju kotornya sudah menggunung. Kamu kenapa sih? Dari tadi mondar-mandir begitu? Tanya Edem yang sedang bersantai di ruang tamu. Aku bingung ini Pak. Baju kotorku sudah menumpuk belum dicuci. Sarapan juga tidak ada. Mbak Dewi ngapain aja sih kerjaannya? Ucap Sekar mengeluh, tak lupa pula menyebut nama Dewi agar bapaknya marah. Kalau baju kotor yang Mbok dicuci Sekar, terus kalau ndak ada sarapannya masak. Apalagi? Ucap Edem menatap heran putrinya. Edem tentu tenang-tenang saja karena setiap pagi Aisyah selalu menyiapkan sarapan untuknya di kamar. Baju kotornya juga sudah Dewi cuci. Kamar Edem dan seluruh ruangan sudah dia bersihkan kecuali kamar Sekar dan Laras. Edem tidak berani protes kalau masalah itu. Karena Ais mengancam untuk akan pindah rumah kalau Edem memaksa Dewi melayani dua benalu itu. Jadi terpaksa dia menerima saja. Tapi Pak, biasanya kan Mbak Dewi yang cucikan baju aku. Terus masak itu kan tugas dia. Kenapa malah sekarang dia makin melunjak sih? Ucap Sekar lagi dengan wajah cemberut. Kamu yang melunjak Sekar. Masa baju kamu kakak kamu yang cucikan? Sudah sana bereskan rumah. Lihat itu piring kotor bekas kamu. Bawa ke dapur dan cuci. Ucap Edem sedikit membentak. Aku nggak mau Pak. Nanti tanganku kasar. Terus mengelupas kena sabun cuci piring. Pokoknya Bapak telepon Mbak Dewi sekarang suruh dia pulang. Ngapain sih pakai jualan-jualan segala kayak dapat uang aja? Ucap Sekar kesal.
Ede menyipitkan matanya menatap tak suka ke arah Sekar. Kalau jualan gak dapat uang terus dapat apa? Jangan ngaco kamu. Enggak ingat kamu makan selama ini dari mana? Ucap Edem. Ia meninggalkan ruang tamu dengan emosi. Kali ini Sekar memang keterlaluan. Padahal dulu mereka hidup hanya bergantung pada toko grosir kecil yang dirintis istrinya sewaktu muda dulu. Namun semenjak istrinya meninggal Edemlah yang mengolahnya. Walaupun tidak lagi seramai biasanya. Jika hanya untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah tercukupi. Edem pernah meminta Sekar mengurus toko grosir itu namun Sekar menolaknya mentah-mentah. Sedangkan Dewi dia harus mengurus rumah karena Sekar juga menolak membantu. Akhirnya Edem membayar orang untuk membantunya sebab Edem memang tak bisa banyak bergerak karena tubuhnya yang sudah mulai tua. Dan sekarang seenak jidatnya saja Sekar mengatakan jualan tak mendapat uang. Rasanya ingin sekali Edem memukul kepala bodoh putrinya itu. Sekar yang Edem tinggalkan berdecak kesal. Ia menghentak-hentakan kakinya sembari membawa gelas dan piring kotor bekas dia tadi ke belakang. Sekar melupakan fakta kalau Dewi juga anak kandung Edem meskipun mereka sering selisih paham Edem tentu punya rasa sayang juga pada wanita itu. Sekar pikir Edem membenci Dewi. Karena selama ini dia diam saja jika Sekar bersikap tak sopan kepada kakaknya itu. Tapi kenyataannya hari ini Edem malah memarahinya dan membela Dewi. Dan sekarang apa yang harus dia lakukan? Ia tidak mau memasak apalagi mencuci. Tangannya akan panas kalau menyentuh cairan deterjen itu. Jika dibawa ke laundry, Sekar sayang uangnya. Dia harus bicara dengan Dewi nanti. Kakaknya itu harus diancam dulu baru paham kalau tidak dia pasti semakin berani. Menjelang siang hari lapak Aisyah sudah mulai ramai pembeli yang berdatangan. Untunglah saat ini sudah Maira anak Bu Lastri tetangganya mau membantunya. Tentu saja Aisyah memberi gaji untuk gadis itu. Maira lulusan SMA dan tidak berkuliah karena faktor ekonomi. Mumpung dia menganggur, jadilah Aisyah menawarkan pekerjaan padanya. Syukurnya Maira anaknya gesit dan cepat juga ramah dalam melayani pembeli. Capek, Mia? Tanya Dewi setelah sekelompok mahasiswa yang membeli tadi pergi. Maira tersenyum sambil mengusap keringat di keningnya. Ternyata cari uang susah ya tante. Pantas aja ibu terus mengomel kalau aku minta duit tiap hari. Ucapnya terkekeh. Aisyah dan Dewi ikut tertawa mendengar kepolosan Maira. Beberapa detik kemudian tawa mereka berhenti ketika sebuah mobil mewah berwarna silver berhenti tak jauh dari kedainya. Seorang laki-laki tampan keluar dari sana. Tubuh tinggi dibalut jas dongker dengan dasi senada rambutnya mengkilap seperti kening Pak RT komplek rumah Aisyah. Mata Aisyah menatap laki-laki yang tengah berjalan ke arahnya. Senyum manis terpatri di bibir sensualnya. Aroma parfumnya yang wangi menyihir Aisyah. Gadis itu menatap pria tampan itu tak berkedip. Hai! Ketemu lagi. Sapa pria itu dengan suara lembut. Dewi menepuk bahu Aisyah. Astagfirullah, Aisyah menggelengkan kepalanya untuk menyadarkan diri. Ingat Ais, kamu sudah menikah. Ucap Aisyah mengingatkan dirinya. Aisyah tersenyum ramah. Selamat datang. Mau pesan apa? Laki-laki itu hanya menatapnya dalam diam. Membuat Aisyah semakin salah tingkah. Aisyah melirik mamanya meminta bantuan. Dewi berdehem. Maaf tuan, mau pesan apa? Maaf. Ada apa aja? Tanyanya gelagapan. Kepalanya menunduk melihat barisan makanan yang tersusun rapi. Aisyah mendesah pelan kemudian kembali tersenyum. Ada topoki, odeng, ramyeon, hoteok. Juga ada someh, fish cake. Ucap Aisyah menyebutkan berbagai macam jenis makanan yang dia jual. Tetapi pria itu kembali terpana menatap Aisyah. Jika tadi Ais merasa tersipu malu-malu, sekarang dia merasa tak nyaman dengan tatapan laki-laki itu. Namun, apa yang dikatakan laki-laki itu selanjutnya membuat ketidaknyaman Aisyah semakin menjadi. Kamu ada dalam menu tidak? Boleh pesan satu? Buat Ceti, ibu dari anak-anakku. Ibu dari anak-anak. Kalimat itu bagai sebuah panah beracun menusuk dada Aisyah. Wanita itu gemetar mendengarnya. Kesadarannya kembali terkumpul ketika tepukan lembut di bahunya. Dewi menatap Aisyah dengan kening berkerut. Padahal pria itu hanya bercanda saja, tetapi perasaan Aisyah sedikit memburuk karenanya. Sepertinya dia sedikit sensitif beberapa hari ini, mungkin jadwal bulanannya akan segera datang. Segera Aisyah memasang wajah ramah. Maaf, di sini menjual makanan, bukan menjual manusia. Jawab Aisyah dengan tenang.
Bukannya marah, laki-laki bernama Samuel itu malah tertawa terbahak mendengar perkataan Aisyah. Ternyata kamu bukan hanya cantik, tapi juga lucu. Ucap Samuel di sela tawanya. Terima kasih pujiannya. Sahut Aisyah masih mencoba ramah. Kamu gak ingat denganku? Dahi Aisyah berkerut dan berkata, apa kita pernah bertemu? Mani kehijauan milik Samuel menyorot lekat mata coklat Aisyah. Minuman dingin. Minimarket. Ah, pria itu. Ingatan Aisyah tercerahkan. Dia langsung berdehem dan kembali memasang senyum ramah. Oh, Mas yang itu. Maaf, ingatanku kurang bagus. Mas yang itu. Kamu tidak ingat namaku juga. Wah, aku jadi sedih. Padahal aku ingat nama kamu loh. Ucap Samuel berpura-pura sedih. Aisyah berdehem kecil melihat tingkah lucu Samuel. Maaf mas, seperti yang aku katakan ingatanku sedikit buruk. Samuel mengangguk. Samuel, itu namaku. Ya, Mas Samuel mau pesan apa? Tanya Aisyah. Dia merasa sedikit cemas karena dari tadi mamanya terus melihat ke arahnya. Samuel melirik Aisyah sebentar kemudian melihat lagi ke arah jajanan yang ada di depannya. Sebenarnya dia tidak berniat untuk membeli, hanya saja saat dia menyetir tadi tidak sengaja melihat gadis yang dia temui di minimarket waktu itu. Ia turun hanya untuk menyapa saja. Buatkan yang paling laris di sini. Ucap Samuel akhirnya. Karena dia tidak mengerti yang mana yang paling enak karena memang tidak pernah memakannya. Aisyah meminta Mayer membuatkan pesan Samuel. Boleh minta nomor ponselnya? Tanya Samuel menatap Aisyah penuh harap. Itu. Aisyah melirik mamanya. Wanita itu hanya diam tanpa ekspresi membuat Aisyah semakin gelisah. Boleh? Tanya Samuel lagi. Pandangan Aisyah kembali pada Samuel. Ketika dia hendak membuka suara, deringan ponsel Samuel menghentikannya. Nampak Samuel berdecak kesal. Ya bos, aku hanya memintamu mengambil dokumen. Apartemenku hanya berjarak 15 menit. Kenapa kau seolah keluar kota? Meski Samuel ingin mengumpat namun dia masih menguasai diri agar tidak memperlihatkan sisi buruknya di depan Aisyah. Aku sedang membeli sesuatu, tenanglah, sebentar lagi aku sampai. Kenapa kau tidak membiarkanku tenang sebentar saja? Sahut Samuel menahan bibirnya agar tetap berada di jalur yang benar. Aku yang menggajimu, jika kau lupa. Samuel menggigit bibirnya, hampir saja dia memanggil salah satu penghuni kebun binatang. Matanya melihat ke arah Aisyah, gadis itu terlihat sibuk saat ini. Samuel memiliki kesempatan. Lantas ia berbalik badan menghadap jalanan. Sialan kau yang menyuruhku pergi. Aku tahu kau bosnya. Tapi biar ku jelaskan. Semua pekerjaanmu minggu ini selesaikan sendiri, jangan harap aku membantu lagi. Dasar bajingan kau. Samuel menarik nafas lega setelah mengumpati bosnya itu. Ia langsung mengakhiri sambungan telepon. Begitu ia berbalik badan, ponsel di tangannya hampir saja terjatuh. Rupanya Aisyah sedang menatap ke arahnya. Seketika mata Samuel melotot, nyaris melompat keluar. Kalau bisa Samuel ingin memaki lagi. Gara-gara bosnya itu. Citra pria baik dan ramahnya pupus sudah. Aisyah pasti mendengarnya tadi. Aisyah menyerahkan belanjaan Samuel. Laki-laki itu menerima setelah membayar. Tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Samuel merasa canggung jika dia kembali bersikap baik sementara tadi dia baru saja berkata kasar. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Sampai jumpa lagi Aisyah. Ucap Samuel tersenyum lebar. Aisyah hanya tersenyum tanpa menjawab. Dia menghela nafas lega setelah Samuel pergi. Dikunjungi suami. Siapa laki-laki itu? Tanya Dewi. Benar dugaan Aisyah. Pasti mamanya akan bertanya soal Samuel. Karena dari tadi wanita itu terus memperhatikannya. Samuel. Dewi mendesah pelan. Mama dengar namanya Samuel, tapi siapa dia? Ingat Ais, kamu sudah menikah. Tidak baik dekat dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan suami kamu. Bisa timbul fitnah nanti. Kami nggak dekat mah. Ini aja baru 2 kali bertemu. Aku dan Samuel nggak sengaja ketemu waktu itu aku beli minuman di minimarket depan karena. Penjelasan Aisyah membuat Dewi sedikit bernafas lega. Sebagai orang tua Dewi perlu mengingatkan putrinya agar tetap menjaga marwahnya sebagai seorang wanita sekaligus istri. Gosip buruk akan menyebar sangat cepat. Apalagi berita itu sampai terlebih dulu ke telinga provokator, sudah dipastikan dia akan terkenal dalam hitungan jam. Jadi kau berlama-lama hanya untuk membeli ini? Gerutu Rafael kesal.
Di atas meja sekarang ada sekotak hatbar dengan isian daging dan sayur, lalu kotak lainnya topoki. Rafael menelan ludahnya melihat saus merah yang menyelimuti potongan kue beras itu, apalagi taburan wijen di atasnya tampak menggugah selera. Tetapi dia baru saja meremehkan makanan itu. Sangat tidak mungkin jika dia menginginkannya. Samuel mungkin akan menertawakannya. Penjualnya sangat cantik. Begitu enteng Samuel menjawab. Untuk saat ini Rafael terpaksa menahan diri agar tidak membuat kesal asistennya itu. Karena dia masih butuh bantuan laki-laki itu menyelesaikan dokumen yang menumpuk di atas mejanya saat ini. Habiskan makananmu. Aku sedang tidak ingin bertengkar. Ujar Rafael datar dan berjalan ke arah mesin pembuat kopi yang ada dalam ruangannya. Samuel terperangah. Tidak mungkin orang ini bisa berubah sebaik itu dalam sekejap. Samuel berpikir keras apa yang tengah bosnya itu rencanakan, bahkan dia membuat kopi sendiri. Apa dia akan dipecat? Rafael melirik Samuel dari sudut matanya, seringai licik terbit dari bibir pria bergigi gingsul itu. Apa yang kau rencanakan? Samuel langsung menodong Rafael ketika pria itu datang dengan secangkir kopi panas di tangganya. Bibir Rafael menyeringai. Hubungan timbal balik. Tolong menolong. Sialan. Sejak kapan kau pandai melucu? Katakan yang jelas. Mata Rafael berubah serius. Nada bicaramu seperti bos besar. Sudah bosan bekerja. Kau tidak melakukan tugasmu dengan baik. Sekarang mencurigaiku. Jika sudah begini, Samuel akan berubah menjadi seorang budak yang patuh. Anda tidak mungkin tiba-tiba menjadi baik, kan? Tanya Samuel, matanya menatap kopi di tangan Rafael. Lantas apa yang Anda inginkan? Seringai iblis itu kembali terpatri di bibir Rafael. Ia menggoyangkan cangkir kopi itu selayaknya gelas anggur. Katakan hubungan kita saat ini. Rafael berdiri dan mendudukkan pantatnya di kursi kebesarannya. Sementara Samuel yang duduk di sofa panjang langsung menunduk menyadari kesalahannya. Dia baru saja bersikap kurang ajar pada bosnya. Atasan dan bawahan. Jawab Samuel lemah seolah Rafael baru saja menindasnya. Ya sudah, kemarilah, selesaikan pekerjaanmu. Dan jangan banyak protes. Ujar Rafael kemudian bangkit dari kursinya lantas meninggalkan ruang kerjanya dengan senyum puas. Samuel meninju, pelan dadanya memberikan semangat pada dirinya sendiri. Di atas meja itu berkas setinggi gunung telah menanti untuk dibelai dan diraba. Samuel terkekeh kecil. Sialan. Suara ponsel yang bergetar mengejutkan Aisyah. Gadis itu tengah melamun memikirkan suaminya yang sejak semalam tidak ada kabar. Wanita itu langsung mengangkat teleponnya tanpa melihat nama si penelepon. Di mana? Suara berat Rafael membuat bibir Aisyah mengembang. Assalamualaikum abang. Ais di tempat jualan. Abang di mana? Suara Aisyah sangat lembut, membuat bulu kuduk Rafael meremang mendengarnya. Laki-laki itu terdiam sejenak mengatur degup jantungnya yang tiba-tiba meresan. Alamat. Aisyah yang pintar tidak terlalu sulit mengartikan maksud perkataan singkat suaminya itu. Dekat kampus X, depan minimarket maju mundur. Mendapat alamat yang dia inginkan tanpa salam penutup, Rafael langsung mematikan teleponnya. Aisyah menatap ponselnya yang berubah senyap. Ah, wanita itu mendesah pelan. Kemudian menyimpan ponselnya ke dalam saku celemek yang dia pakai. Baru beberapa menit setelah tadi Rafael menghubunginya, sekarang laki-laki itu sudah berdiri di depan lapak Aisyah. Wanita itu bergegas membuka celemek yang menggantung di lehernya, lalu mencuci tangan hingga bersih. Bang! Ucap Aisyah mengulurkan tangan hendak bersalaman. Rafael dengan ragu menyambut tangan kecil istrinya. Rasa panas menjalar ke seluruh nadinya ketika bibir basah Aisyah menyentuh punggung tangan besar miliknya. Kamu jualan apa? Tanya Rafael melirik ke arah toples-toples yang tertutup. Aku pikir nasi uduk atau bubur ayam. Perkataan Rafael disambut tawa lelah oleh Aisyah. Jualan seperti ini juga ada uangnya kok. Ucap Aisyah, memberikan segelas air putih ke tangan Rafael. Rafael menegak habis minuman itu sampai habis. Aisyah memberitahu Rafael kalau di sana ada mamanya. Rafael tentu sudah mengetahuinya karena begitu turun dari motor, ia sudah melihat mertuanya itu. Maksud hati Aisyah agar Rafael menyapa Dewi. Karena beberapa hari yang lalu mamanya sempat protes dengan sikap tidak sopan Rafael itu. Namun respon Rafael yang biasa itu membuat Aisyah diam tak berkata-kata lagi. Abang sudah makan? Tanya Aisyah, ia duduk di samping suaminya. Rafael menggeleng cepat. Tangannya terangkat menyeka dahi Aisyah yang berkeringat.
Aisyah tentu saja terkejut dengan tingkah Rafael yang tiba-tiba. Meskipun hanya sentuhan ringan, tetap saja Aisyah merasa berdebar. Bagaimana dia akan menggoda suaminya jika hal kecil begini saja sudah membuatnya tak berkutik? Kamu sendiri sudah makan. Kenapa kamu harus berjualan? Memangnya uang dalam kartu yang aku berikan itu tidak cukup? Tanya Rafael, tidak ada kelembutan dalam suaranya. Namun kalimat Rafael yang panjang itu sukses membuat Aisyah terbengong. Aisyah menggelengkan kepala setelah mendapatkan kesadarannya lagi. Aku belum memakainya. Berjualan ini hanya untuk kesibukan saja. Bosan kalau hanya di rumah. Tentu saja Aisyah berbohong. Sebab alasan ia berjualan untuk membelikan mamanya rumah. Namun tidak mungkin ia mengatakan pada Rafael. Rafael tidak bertanya lagi. Ia melihat-lihat. Saat ini sudah banyak pembeli yang datang. Aisyah nampak gelisah karena dia merasa tak enak meninggalkan Rafael sementara di sana Mama dan Mairul terlihat kerepotan melayani pembeli. Pergilah, ucap Rafael pelan. Aisyah langsung berdiri. Ia tersenyum dan langsung berjalan dengan semangat. Mata gelap Rafael terus mengikuti pergerakan Aisyah. Ia tak berkedip menatap senyum ceria yang terkembang di bibir merah itu. Beberapa pembeli yang kebanyakan gadis-gadis muda tampak curi-curi pandang ke arah Rafael karena penampilan pria itu memang sangat mencolok. Wajah tampannya itu seperti magnet yang membuat orang-orang ingin mendekat. Alhasil kedai street food milik Aisyah sampai mengantri karena terlalu banyak pembeli yang datang. Keringat Aisyah menetes ke tulang punggungnya. Mereka bertiga terlihat gesit mengambil ini itu. Rafael duduk bersedekap dada setelah puas memandangi istrinya. Haf! Helaan nafas Aisyah mengalihkan perhatian Rafael. Laki-laki itu menyimpan ponselnya ke dalam saku. Ayo pulang. Besok lagi jualannya. Mata Aisyah menatap lekat Rafael seolah perkataan yang dilontarkan tadi sebuah perintah. Abang tunggu di sini. Nanti pulang sama-sama. Ucap Aisyah yang berhasil membuat jantung Rafael berdebar lagi. Apa dia akan membonceng istrinya? Detik kemudian Rafael mengutuk dirinya. Kenapa dia seperti sangat berharap? Dia ini Rafael. Wanita yang mengejarnya, tidak ada dalam kamus seorang Rafael mengharapkan wanita manapun. Menahan diri. Ada apa dengan bajumu? Ketika matahari beristirahat berganti cahaya bulan yang menyinari, Rafael sudah berada di kamar berbaring mani di atas ranjang. Matanya menyipit menangkap sosok gadis yang tengah berpakaian tak seperti biasanya. Ia keluar kamar mandi dan berjalan santai ke arahnya. Apa yang salah? Aisyah balik tanya. Rafael menarik nafas, ia membenarkan duduknya dan bersandar di kepala ranjang. Memangnya tidak apa-apa aku melihatmu seperti ini. Kemarin, kamu juga sudah lihat yang lebih dari ini. Potong Aisyah dengan wajah semerah tomat. Rafael tertegun, tubuhnya seketika itu langsung menegang. Bayangan Aisyah memakai handuk kembali terlintas di benaknya. Gumpalan daging di dada Aisyah membuatnya meneguk ludah. Paha putih mulus istrinya menari-neri di pelupuk mata membuat Rafael kewalahan sendiri. Rafael bisa gila jika terus membayangkannya. Ganti bajumu. Titah Rafael mengeram. Padahal baju yang dipakai Aisyah tidak terbuka. Hanya baju tidur berlengan pendek. Celananya pun panjang. Memang pikiran Rafael saja yang mesum. Tidak. Aku nyaman seperti ini. Ucap Aisyah. Ia naik ke atas ranjang dengan posisi sedikit menunduk sehingga memperlihatkan belahan dada Aisyah yang putih mulus. Rafael memejamkan matanya sejenak. Kemudian kembali melirik Aisyah yang telah berbaring di atas ranjang. Kamu tidak takut aku terkam? Tidak. Jawab Aisyah cepat. Kamu sendiri yang mengatakan dadaku rata dan tidak tertarik melakukannya denganku. Jadi aku tidak takut sama sekali. Jawab Aisyah yang jelas sekali mengejek Rafael. Rafael mendesah pelan. King Kobranya sudah memberontak mencari lawan. Tiba-tiba Aisyah memiringkan badannya ke arah Rafael. Kepalanya terangkat dengan satu tangan menyangga kepalanya. Tapi ngomong-ngomong, Bang. Kalimat Aisyah terjeda tatkala Rafael berlari terbirit-birit ke dalam kamar mandi. King Cobra mengamuk. Dia harus segera menundukkan kejantanannya sebelum racun mematikan itu menyembur dan dilihat Aisyah. Bisa malu 7 turunan dia jika gadis itu sampai tahu dia bergairah hanya dengan melihatnya berpakaian seperti itu. Aisyah tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya dia memang sengaja menggoda suaminya itu. Dia ingin membuktikan ucapan Rafael tempo hari, ketika laki-laki itu mengatakan tak berminat padanya.
Lihat saja baru segini dia sudah bisa membangkitkan hasrat kelelakiannya. Senyum puas terbit dari bibir mungilnya menatap pintu yang sedari tadi tertutup. Ini sudah hampir 10 menit. Kenapa lama sekali? Apa Aisyah perlu membantunya? Oh, tentu saja tidak. Aisyah akan membuat suaminya itu jatuh cinta padanya lalu dengan sukarela menyerahkan diri. Membayangkan hal itu membuat Aisyah semakin bersemangat. Pagi hari telah bersinar terang. Aisyah menggeliat dari tidurnya. Rasa hangat dan nyaman membuat ia enggan untuk bangun. Disuguhkan wajah tampan setiap pagi tentu menjadi penyemangat menjalani rutinitasnya setiap hari. Berapa lama lagi? Kamu akan memelukku? Tanya Rafael dengan mata yang masih terpejam. Aisyah terkejut, tubuhnya langsung menegang, namun tangan Aisyah belum juga berpindah masih betah memeluk tubuh atletis suaminya. Kepalanya semakin ia tempelkan di ketiak Rafael. Aroma tubuh laki-laki itu membuat Aisyah merasa nyaman. Apa yang kamu lakukan? Rafael mulai jengah. Pasalnya rambut Aisyah membuatnya merasa geli. Ini pagi hari. Hei, ini benar-benar masih sangat pagi. Aisyah tidak tahu saja waktu seperti ini sangat rentan bagi pria. Jadi tolong jangan diganggu. Jika hati tidak terlalu kuat dan iman yang kurang teguh, maka akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Aku hanya memanfaatkan fasilitas yang ada. Jawab Aisyah tanpa beban. Sementara Rafael mati-matian mempertahankan kewarasannya. Dia sih tidak masalah, yang tidak tenang itu sisi lain yang ada di balik celana pendeknya ini. Memangnya aku barang? Turun sana. Usir Rafael dengan suara serak khas bangun tidur. Aisyah menggeleng. Sebentar saja, biarkan aku begini sebentar. Pinta Aisyah memohon. Rafael menghela nafas pelan. Jika sudah begini ia jadi tidak tega. Rafael mengalah membiarkan istrinya melakukan hal yang membuatnya sedikit menderita. Pelukan di perut Rafael semakin erat. Bahkan dengan kurang ajarnya satu kaki Aisyah naik ke atas perut dan mengenai area berbahaya tubuhnya. Rafael langsung terdiam. Matanya berkedip beberapa kali. Seperti kejutan listrik begitu sinyalnya sampai King Cobra langsung menegang. Rafael mengumpat dalam hati. Ia menjerit sejadi-jadinya. Percuma diberi nama King. Senggol dikit langsung nurut. Dasar murahan. Rafael mengutuk dan mengumpati kejantanannya yang tidak tahu diri itu. Merasa cukup mengisi energinya, Aisyah melepaskan pelukannya di perut Rafael. Ia turun dari ranjang dan meninggalkan Rafael yang menengang seorang diri. Melihat Aisyah menghilang di balik pintu kamar mandi, Rafael mengerang marah. Perasaannya menjadi rumit, kenapa dia seperti seseorang yang ditinggal sehabis dipakai. Rafael menghela nafas berat. Aisyah. Aisyah, harus kuapakan kamu? Mau kupanggilkan seorang wanita? Tanya Samuel prihatin melihat wajah frustasi Rafael. Rafael menggeleng. Jangan gila kau, Sam. Ucap Rafael. Dia baru saja sampai di sebuah restoran mewah. Saat ini laki-laki itu duduk dengan kedua kaki berada di atas meja kaca. Pulpen, laptop dan beberapa dokumen tersusun rapi di sana. Samuel mengeringit heran menatap sahabatnya itu. Dia itu istrimu, apa yang membuatmu menyiksa diri sampai seperti ini? Apa tubuhnya tidak menarik? Tatapan Rafael berubah dingin. Jangan melewati batas, kau tidak akan mengerti. Ucap Rafael geram. Samuel terkekeh kecil. Aku paling mengenalmu. Meskipun kau tidak bicara, tapi aku bisa menebak ini pasti ada kaitannya dengan istrimu itu. Masalah ranjang? Benar kan? Tidak ada bantahan dari Rafael membuat Samuel semakin terkekeh. 10 tahun bersahabat membuat dua lelaki itu saling memahami satu sama lain. Begitupun dengan hari ini. Dia tahu betul apa yang membuat Rafael uring-uringan begini. Namun gengsinya yang tinggi itu membuat dia menjadi sosok yang keras kepala. Jika mulutnya berkata tidak, sudah jelas hatinya mengatakan iya. Skala dan ketentuan berlaku. Jadi bukan untuk semua hal. Dia mencintai mantan calon suaminya. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan dengannya jika pikirannya dipenuhi laki-laki lain? Ucap Rafael dengan tangan terkepal. Hah? Sejak kapan Rafael peduli akan hal itu? Sudut bibir Samuel berkedut. Ia mengetuk meja beberapa kali. Rafael melirik apa yang Samuel lakukan. Perasaannya sangat buruk hari ini. Kau menyukai istri kecilmu itu. Kau ingin dia di bawah kendalimu jika dalam pikirannya ada nama Rafael begitu. Tanya Samuel dengan suara penuh ejekan. Bang Rafael. Rafael? Ya di situ terusan, enak sekali Bang Rafael, kau enak sekali.
Samuel mendesah memanggil nama Rafael dengan suara dibuat seperti seorang perempuan. Hal itu ia lakukan dengan sengaja agar emosi Rafael semakin memuncak. Keberanian itu ia dapatkan karena posisinya saat ini tepat di ambang pintu. Jika singa jantan itu mengamuk, dia sudah ada jalan untuk kabur. Sialan kau bajingan. Pergi dari sini kau sialan. Umpatan bahagia keluar dari mulut Rafael. Buku, pulpen, dan beberapa dokumen itu seakan punya sayap. Ia terbang ke arah Samuel yang gerakannya cepat menutup pintu lalu menghilang di telan bumi. Nafasnya memburu menahan kemarahan. Ia butuh seseorang untuk dipukul saat ini juga.